Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ananda yang salih dan salihah, kaifa halukum? Semoga ananda yang salih dan salihah beserta keluarga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun ananda berada. Ananda yang salih dan salihah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua sampai detik ini, sehingga Allah pertemukan kita kembali melalui pembelajaran jarak jauh pada hari ini untuk mempelajari materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat diterimanya amal oleh Allah. Ananda yang saleh dan salihah, pernahkah ananda menghafalkan doa berikut ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Doa tersebut ya berasal dari Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128 ya. Atau disebut juga doa Nabi Ibrahim ya, doa yang pernah diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya, pernahkah kalian menghafalkan doa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW berikut? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Masya Allah. Untuk doa ini insya Allah kalian sudah hafal semua ya, karena kita selalu membacanya sewaktu kita belajar di kelas 1 ya, setiap hari. Hendaknya sekarang di kelas 2 kalian tetap mengamalkannya ya. Ananda yang salih dan salihah, Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita berdoa agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah ya. Karena ada amal perbuatan yang tidak diterima oleh Allah ya. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar amalan kita diterima oleh Allah ya. Doa yang tadi saya sampaikan dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128, juga doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang biasa kalian amalkan ya. Anda yang salih dan salihah, setelah kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar amal-amal kita diterima, bagaimana caranya agar amal kita diterima oleh Allah Ta'ala setelah berdoa? Ya, ada 2 syarat ya diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama,
syaratnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba ya, atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama ikhlas karena Allah ya. Dan yang salih dan salihah dalam beramal agar kita diterima oleh Allah ya, amal kita diterima, hendaklah kita ikhlas karena Allah ya. Kita beramal untuk Allah Ta'ala ya, bukan beramal untuk selain Allah ya, misalnya beramal untuk jin, untuk wali dan sebagainya ya. Dan juga janganlah kita ya beramal ya karena ria ya. Kita tidak boleh beramal karena ria, misalnya ingin dipuji oleh orang tua, ingin terlihat hebat oleh teman-teman atau orang lain ya, berarti itu tidak ikhlas ya. Amal yang kita lakukan tidak ikhlas karena Allah ya, tidak akan Allah terima atau sia-sia. Nah, ini yang salih dan salihah berhubungan dengan syarat yang pertama tadi, ikhlas karena Allah Ta'ala ya. Pernahkah kalian mendengar atau tahukah kalian bahwa salah satu orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, yaitu yang pertama, orang yang mati dalam medan jihad tapi niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi agar dibilang orang hebat atau pemberani ya. Dan yang kedua, orang yang berinfak bukan karena Allah Ta'ala, tapi dia berinfak karena ingin disebut orang yang dermawan ya, orang yang rajin berbagi ya, orang yang rajin bersedekah, ingin dipuji orang ya. Dan yang ketiga, orang yang mengajarkan Al-Quran bukan karena Allah Ta'ala ya, tapi dia ingin disebut qori, ingin dibilang orang pandai, atau ingin disebut ustaz atau ustazah ya. Jadi apa yang diamalkan bukan karena Allah Ta'ala ya. Dan hal tersebut merupakan salah satu penyebab seseorang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal tersebut ya. Syarat diterimanya amal oleh Allah, syarat yang kedua yaitu ittiba ya, atau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita hendaknya beramal sesuai petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana agar kita beramal sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita wajib menuntut ilmu agama agar amalan kita tidak keluar dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Misalnya bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu yang benar, tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Rasul, seperti apa. Kalau sholat itu harus bagaimana ya. Kalau kita melaksanakan sholat terburu-buru ya, atau tidak tumakninah ya, tidak tumakninah, itu berarti tidak mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan tumakninah ya, tidak terburu-buru. Dan hendaknya kita senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu agama, khususnya agar apa? Agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah ya, dengan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama yaitu mengikhlaskan apa yang kita amalkan Allah ya. Tugas PAI pada hari ini ya, silakan kalian kerjakan. Ada 3 soal, 3 nomor. Nomor 1, benar atau salah, kalian pilih, dibaca dengan baik dan benar, dipahami. Kemudian yang nomor 2, hafalkan doa yang contohkan Rasulullah SAW. Silakan kalian lihat buku modul halaman 27 ya, doa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan yang ketiga, sebutkan syarat diterimanya amal ya.
Untuk nomor 1 dan nomor 3 silakan kalian tulis di buku tulis PAI jawabannya saja ya. Untuk nomor 2 silakan kalian kirim hafalan doa kalian tentang doa memohon agar amal kita diterima oleh Allah dalam bentuk video atau voice note ya, pesan suara. Demikianlah materi pelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kita semua setiap langkah kita agar setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.